Oke, halo guys, balik lagi bareng kita bertiga, Bro Azu Halo, sama halo, Bro Wei halo. nih. Halo, Di welcome back. serangan balik episode keempat. Minggu lalu kita libur nggak buat video sama sekali, soalnya lagi pertandingan internasional ya, kualifikasi World Cup ya. Iya, Uh, nggak penting dari lah. kualifikasi World Cup itu ada yang menarik sih, kayak pemain-pemain Brasil itu dilarang buat tampil di Premier League selama 5 hari ya, karena karantina aturan Inggris, soalnya Brasil masuk zona merah. Iya. Tapi kalau nggak salah ada update itu ya, bro. Sekarang udah boleh ya, dari Sky Sports kalau nggak salah udah bilang boleh kan ya? Ya kayaknya mereka ngajuin banding sih. Jadi akhirnya sisa Argentina doang katanya yang masih nggak boleh. Jadi Brazil, Meksiko, Peru atau apa gitu kayaknya. Jadi ini kayak Alisson ini harusnya sih udah bisa main sih. Ya, ini berita yang kemarin dulu nih, gue share screen ya. Jadi si Brasil itu larang 8 pemain tampil di Liga Inggris pekan ini. Soalnya ada kebijakan dari pemerintah Inggris kalau setiap individu yang dari negara zona merah itu mesti karantina 10 hari. Nah, kalau 10 hari kan berarti tim-tim nggak mau kasih lepas pemainnya tuh, soalnya pasti nggak bakalan bisa main, begitu kan ya? Iya, melanggar Nah, nggak boleh si main. Federasi Sepak Bola Brasil itu kayak balas dendam sama klub Premier League, akhirnya ada 8 pemain nggak dikasih buat main nih di Liga Inggris pekan ini. Dari Liverpool ada 3, Alisson Becker, Fabinho, Firmino. Dari City ada 2, Ederson sama Jesus. United nih, Fred itu nggak main itu untung atau bencana tuh? Oh, itu udah pasti untung. Terus dari Chelsea, Thiago Silva sama Leeds, Rafinha nih. Kalau nggak salah, dari pemain Everton siapa tuh yang masih boleh main karena dia Richarlison ya, karena dia ikut Gara-gara Olimpiade. Olimpiade. Oh iya ya. Cuman nih ada update-nya itu, bentar gue buka lagi ya. Nih, FIFA jelasin kalau pemain Brasil, Chili, Meksiko, sama Paraguay itu boleh main nih di pekan keempat IPL nih. Berarti cuma Argentina yang belum ya, Zu? Iya, nggak tahu kenapa Argentinanya masih nggak dikasih. Kalau dibaca di bawahnya yang kena Spurs sama Villa sih. Spurs ada 2, Romero sama Lo Celso. Villa ada Buendia sama Emi Martinez. Emi Martinez. Ya, kebetulan lawan Chelsea nih. Yes. Ini berarti udah confirm dong ya? Sepertinya sih belum ada perubahan sih. Ini berita sekitar baru pagi ini sih, beberapa jam yang lalu sih. Harusnya nggak mungkin berubah lagi sih karena udah mau tanding kan hari ini juga yang week 4-nya. Harusnya Ini bisa juga dipercaya lah alasannya ini berita ya. karena minta banding kayaknya ya. Apa gimana nih? Si FIFA-nya minta ke Premier League ya. Oh iya. Ya mudah-mudahan aja bisa main sih biar lebih seru sih. Dia Kalau lebih nggak ada kan seru sih ya. nggak seru juga. Liverpool kalau kehilangan 3 itu sih lumayan juga tuh. Iya. Tapi kan Nggak ada. Firmino juga masih cedera kan kayaknya ya. Iya. Biasanya jelek. Oke. Beritanya cukup sekian dulu. Kita lanjut ke bahas Premier League pekan ke-4. Di setengah 7 nanti ada Crystal Palace lawan Spurs. Ini Spurs lagi pemimpin klasemen nih. Cuman dia baru cetak 3 gol sih. Tapi belum pernah kebobolan sih. Palace itu sendiri peringkat 14. Harusnya sih menang Spurs lagi kali ya. Yeah. Ini Nuno Espirito Santos jadi manager of the month di Agustus. Kemarin tuh karena Spursnya menang tiga-tiganya ya. Iya. Tapi yang nggak main kayak tadi Lo Celso sama Romero sih memang nggak inti juga sih. Harusnya sih masih asal Son bisa main sih. Ya sama Ken kan udah komit juga kan. Harusnya sih bisa lah. Ini Derby London nih. Derby London ya.
Oke, 6:30 kita bahas sekilas saja. Nextnya nih di jam 9 ada 3 pertandingan yang seru nih. Bingung juga nih nonton yang mana nih. Ada Arsenal Norwich, ada Leicester lawan Manchester City, sama MU Newcastle nih. Kita bahas satu-satu dulu kali ya. Dari big match dulu nih. Arsenal Norwich. Gimana pandangannya Bro Azu dan Bro Wei? Saka kan nggak main tuh. Iya, Wei, gimana? Oh iya, Saka nggak main ya? Oh, Granit ya, karena kartu merah kan waktu terakhir lawan Iya, waktu lawan City. City ya. Jadi Sama dia juga COVID sih. Ya, tapi kartu merah juga sih. Ya, COVID juga pas. Ya, ini sebenarnya harusnya jadi sebuah apa ya? Titik balik ya buat Arsenal ya. Titik Karena balik. kalau masih tetap berlanjut dengan tren seperti ini akan berat ya buat kedepannya gitu. Apalagi mereka sama sekali belum pernah nyetak gol kan. Jadi harusnya melawan Norwich yang juga sama kebobolannya terbanyak ya. Ya sama-sama terbanyak ya. Itu harusnya jadi titik balik sih, terutama buat naikin mental ya. Karena kalau nggak sekarang akan lebih sulit lagi. Ditambah lagi fixtures-nya Arsenal di 6-7 pertandingan pertama kan masih lumayan berat kan. Gitu sih. Gue tambahin dikit, Ben White kayaknya udah bisa main sih itu. Kemarin kan dia nggak ada kan di sini. Ben White kan kemarin masih sakit kan. Harusnya sih defense-nya agak lebih mendingan daripada sebelumnya. Itu Tomiyasu belum main kayaknya ya, pemain baru. Tomiyasu belum main kayaknya. Emil Smith Rowe juga mungkin, absen ya? Iya, itu juga baru lihat sih sakit kayaknya. Tapi masih ada Saka, PP, Odegaard, harusnya masih bisa ada yang cover sih. Mungkin yang agak berat di tengahnya sih itu. Mungkin mainin Lokonga kayaknya pemain baru tuh. Karena nggak ada Saka, nggak ada El Neni. Head to head-nya sih Arsenal menang 4-0 ya musim lalu nih. 2 musim lalu kayaknya itu kan Norwich baru promosi. Oh iya, Norwich baru promo ya 2 musim lalu. Ya nggak bisa dibandingin kayaknya sih. Dulu kayaknya Arteta dulu, Arteta sekarang kayaknya masih. Kita lihat sih, mudah-mudahan sih harusnya ini jadi titik baliknya Arteta sih, penentuan lah. Arteta udah berapa musim ya? Ini udah Arteta belum nih? Mungkin udah kayaknya ya. Harusnya udah ya. Awal-awal kan memang bagus. Oh iya, ini udah Arteta sih nih. Pada berharap Arsenal menang kan nih? Soalnya kalau nggak sampai menang sih pasti bullying-nya itu masih bakalan lanjut ya. Enggak. Gue sih berharap menang biar Artetanya nggak out. Bukannya enggak sih, maksudnya buat bahan lucu-lucuan aja. Iya, pasti bullying-nya bakal lanjut nih. Tapi lama-lama dibully terus kan juga kita bosen, capek kalau ngebully, yang dibully itu doang, nggak ada yang lain. Tapi sempat lihat videonya Arteta nggak yang dia bilang emang ini jalan yang mesti ditempuh buat masa depan Arsenal. Alkitabiah banget ya. Jatuh dulu gitu. Kayak cuma sekarang udah paling bawah, mau jatuh kemana? Iya, mau jatuh kemana lagi? Udah paling bawah. Oke. Menurut kalian nih yang cetak gol pertama kali buat di Arsenal musim ini? Ya antara Auba, Lacazette atau PP kali. Auba sama Lacazette ya? Mainnya di Emirates ya ini ya. Harusnya bisa lah. Masalahnya bisa lah ya. Kita nggak bisa ngelihat identitas Arsenal tuh sekarang seperti apa. Jadi tim ini masih nggak bisa diprediksi gitu. Oke lah. Ya sudah, next deh. Leicester City dulu nih. Leicester lawan City maksudnya. Leicester City. Kayak nama klubnya ya. Bacanya Leicester ya. Hah? Bacanya Leicester. Iya, logatnya ya. Leicester City. Leicester. Iya. Leicester lawan Man City nih. Kemarin di Community Shield City kalah ya 1-0 ya. Iya. Golnya si itu ya siapa? Si bekas pemain City. Iheanacho. Ya, Iheanacho.
Nih. Kali ini bisa balas dendam gak nih? Wei. Harusnya bisa ya, karena musim lalu berapa? 5-2 kan? Musim lalu kan? Ya itu Musim lalu ya. ya musim itu 5-2 kan, skor aneh yang terjadi di minggu yang sama kan, sama 1-6 dan 7-2 itu. Iya. Nah, jadi kali ini kan walaupun sebenarnya coba kita lihat tadi yang absen kan ada beberapa pemain tuh, ada pemain Oke, Brazil kita lihat ya, ya. ada Fofana ya. Ederson, Jesus, terus Mendy nggak dianggap, Zach Steven. Tapi kalau misalkan emang berita terbarunya adalah pemain Brazil boleh main, ya berarti Ederson bisa Boleh main lagi. Kalau misalnya dia nggak main, pasti kan diganti sama Scott Carson. Tapi kalau kita lihat selama tiga pertandingan terakhir ya 3 pertandingan pertama sih tepatnya ya, City itu baru menerima 1 kali shoot on target, yaitu golnya Son gitu. Son. Gitu. Jadi artinya mau kipernya siapapun sebenarnya nggak ada masalah karena lini pertahanannya nggak bisa nembak juga ya. Betul. Jadi bisa dibilang sekarang 2 pertandingan terakhir dengan skor 5-0 selama 2 kali, duet Laporte dan Ruben Dias itu udah cukup solid ya, karena dari musim lalu itu kan Pep itu kan suka melihat siapa pemain yang perform, siapa pemain yang nggak perform. Kita lihat musim lalu itu Laporte nggak perform, tapi 2 musim sebelumnya Laporte perform. Nah, jadi sekarang musim lalu Stones dan Dias, sekarang Laporte dan Dias. Kanan udah pasti Walker, kirinya Cancelo, kalau nggak Zinchenko. Nah, ini sih bisa dibilang nggak ada efek lah, walaupun kipernya Scott Carson gitu. Nah, karena susah ditembus dan gol yang bisa dibikin, shot on targetnya cuma 1 gitu. Nah, untuk sisi menyerang ya cuma Jesus doang kan yang formula barunya Pep di musim ini kan dengan menaruh Jesus di sayap kanan, paling ini aja yang pengaruh. Ya mungkin di penggantinya kan juga Riyad Mahrez kan, artinya ya nggak ada pengaruh lah ya dengan sisi bertahan ataupun menyerangnya City gitu. Gitu sih kalau dari sisi gue ya, untuk City-nya. Dari sisi Leicester gimana, Zu? Kemarin kan sempat menang 2 kali, terus kalah sekali ya kalau kalah sekali sama West Ham. Leicester sih agak berat karena di center back-nya itu loh. Waktu Community Shield mungkin masih bisa solid ya. Tapi ini kan Fofana dia injured lama nih. Pemain baru yang dibeli dari Southampton, Vestergaard ya kalau nggak salah. Ya, itu juga cedera. Jadi sekarang center back-nya yang agak berat sih. Jadi cuman si Soyuncu sendirian, sama Johnny Evans juga cedera itu. Cuma sama Amarte kalau nggak salah. Jadi mungkin ya Leicester agak sedikit parkir bus kali yang ngandalin Vardy dengan speed-nya ya. Serangan balik ya. Iya, Vardy kan kita tahu bisa sendirian di lepas begitu. Tapi kita lihat sendiri defense-nya City lagi bagus-bagusnya. Ya itu mungkin kalau 2 pemain Brasil dan 1 pemain USA itu nggak main, mungkin masih ada chance sih. Karena Ederson kan kita tahu sendiri bagus lah, jauh lah kalau dibandingin sama Scott Carson. Nggak pernah main udah berapa tahun Scott Carson itu. Ya mudah-mudahan kalau misalnya pakai Carson mungkin Leicester mau shoot dari jarak jauh kali, kemungkinan Madison atau Harvey Barnes ngandelin shoot dari jarak jauh sih. Ayoze juga nggak bisa main sih itu kena kartu merah kemarin. Tapi yang ngarepinnya ini sih, karena kita tahu sendiri kalau habis international break biasanya banyak kejutan sih. Dan juga ini kan mau UCL ya. Jadi mungkin nggak tahu sih si Pep bakal rotasi atau tetap taruh winning 11-nya kemarin pertandingan sebelumnya sih. Paling itu aja sih mudah-mudahan. Kalau dari kualifikasi World Cup kemarin kan harusnya lebih banyak pemain City yang main di kualifikasi kali ya dibanding City. Ya. Dibanding Leicester. Ngarepinnya itu sih. Makanya biasanya kalau habis international break ada beberapa match yang ada kejutan-kejutan sih. Ngarepinnya gitu aja sih.
ternyata Aymeric Laporte juga cedera ya. Jadi tadi coba kalau kita lihat tuh ada ya tadi boleh di-scroll ke bawah tuh ada Kevin De Bruyne, Yang mana? Oh ini ya, Phil Oh Foden iya, dan iya. Aymeric Laporte. Jadi Timnas kali ya. kayaknya nggak jawab tadi soal rotasi, kemungkinan nggak banyak pilihan buat Pep untuk rotasi di hari ini. Tapi kemungkinan besar dia akan ketemu siapa? PSG dulu kan di hari Rabu? Oh, bentar kita cek. Cek. Kayaknya sih bukan sih, karena kayaknya peringkat 1 nggak ketemu pot 1 nggak ketemu pot 2 di week 1 tuh nggak, di matchday 1. Jadi kalau lawannya Leipzig, Leipzig lumayan. Artinya lumayan juga. Artinya bisa rotasi juga, tetapi pilihannya nggak banyak gitu. Ya pasti kita akan melihat Jack Grealish lah di sisi sayap kiri. Sterling mungkin akan dirotasi, ya kemungkinan gitu. Si Grealish jadi anak kesayangannya Pep ya, udah 2 match main terus ya, 3 match. Tapi emang dia pemain yang paling banyak bikin chance kalau nggak salah di IPL sampai chances sekarang. created-nya ya. Iya, meskipun ya kayaknya kelihatannya cuma jalan-jalan begitu doang kan, nggak ada penetrasi, nggak ada apa. Tapi statistiknya sih begitu. Image yang suka dibilang skill but no vision, nggak ini dong, nggak terbantahkan dong. Buktinya dia bisa bikin chance lumayan banyak, betul nggak? Ya itu. Harusnya sih Pep juga nggak mungkin nggak mikir sih waktu pilih dia sih. Harusnya dia ada kelebihan lah ya. Bayang maunya taktiknya seperti apa. Prediksi nih. Leicester City. Gue 0-2 City. 0-2 untuk City. Tetap City yang menang. Iya. Gue sih kayaknya bakal tetap City sih 1-2 lah. Gue 0-2. Gue feeling gue masih feeling bahwa City akan clean sheet, feeling gue ya. Kecuali ada kejutan dari Leicester. Coba kita lihat ya. Di next video kita lihat nih prediksi W atau prediksi Azuni yang benar nih. Itu pertandingan pertama yang seru di jam 9, pertandingan kedua yang dinanti-nantikan oleh Bro ini. Kembalinya Ronaldo. Langsung main kan nih, Wey? Nah, kalau untuk main enggaknya, kemarin kan ya statementnya Ronaldo kan adalah dia nge-push Ole untuk supaya bisa masuk starting line up. Tapi pengalaman kita dengan pemain baru biasanya tuh mereka masuk tuh biasanya menit 60-an ya. Di tengah. Untuk ya. Tapi kemarin dia pulang duluan untuk pulang kualifikasi. Duluan, iya, betul. Iya, pulang duluan. Ya, pulang duluan supaya bisa ngembalin match fitness-nya sama biar lebih cepat dalam ini ya, adaptasinya kan. Gitu. Ya, kemungkinan bermain intinya cukup besar ya. Kemungkinan bermain intinya cukup besar karena Cavani nggak ikutan, dia terkena knock waktu latihan terakhir kemarin di hari Jumat. Lalu juga Scott McTominay masih absen, Dean Henderson pemulihan COVID masih mengembalikan match fitness. Marcus Rashford juga sama, belum ini, masih latihan ringan. Ya, jadi bisa dibilang karena si Cavani nggak ada, bisa jadi Ronaldo dari awal gitu. Nah, kalau pertanyaan pertama menurut lo dia bakal main dari awal, pertanyaan kedua bakal cetak gol nggak? Nah, ini akan menjadi apa yang kita tunggu ya, karena United itu kan bermain dengan sistem yang Bruno Fernandes sentris ya, di mana dia menjadi pusat sentral permainan dengan menjadi sebagai apa yang memberikan end product passing terakhir dan juga sebagai finisher juga kalau melihat dari pertandingan pertama ya. Nah, dengan adanya Ronaldo, Fernandes itu biasanya di timnas Portugal selalu nggak kelihatan dan dia selalu diganti. Setelah diganti, baru muncul gol. Itu yang terjadi di Portugal. Tetapi
di Portugal itu Bruno Santos memasang Fernandes itu bukan sebagai playmaker di belakang striker, tetapi dia menjadi gelandang serang bersama Bernardo Silva di situ. Nah, ini yang kita belum tahu nih, apa formasi atau bukan skema apa yang akan dipasang sama Ole. Apakah tetap menaruh Fernandes lebih depan daripada dan Pogba lebih sedikit ke belakang, atau menjadi formasi yang sejajar, artinya bermain menjadi 4-3-3, atau tetap dengan skema favoritnya dia 4-2-3-1 gitu, di mana Fernandes menjadi playmaker seperti biasa ya. Yang menarik ya kita tunggu aja nanti kalau ada bola mati, penalti atau tendangan bebas, siapa yang bakal ngambil. Pastinya sih feeling gue Ronaldo ya. Kemarin sih gue baca berita katanya kalau penalti itu udah pasti Ronaldo, cuman free kick itu dikasih ke Bruno. Nah, Bruno sendiri juga free kick-nya bukan yang terbaik ya. Dia nggak banyak loh bikin gol dari free kick. Jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana eksekusinya di lapangan. Buat informasi doang nih, terakhir kali Ronaldo lawan Newcastle nih tahun 2008 ya ternyata ya. Dia itu cetak hat-trick ke Newcastle. Dan itu satu-satunya hat-trick Ronaldo di Man United. Oh gitu? Serius? Iya, betul. Sorry. Emang dia selama di Man United di Premier League maksudnya, nggak tahu kalau di Liga Champions, tapi kalau di Premier League itu satu-satunya hat-trick dia itu ke Newcastle yang tahun 2008 itu. Oh. Tapi kita akan melihat nanti Ronaldo, kita akan lihat deh, dia pasti Ronaldo yang sekarang kan bukan Ronaldo yang 3-4 tahun yang lalu. Dia nggak akan terlalu banyak melakukan lari di space kosong di sisi sayap. Dia akan lebih banyak bermain di area 16 ya, kotak 16, dan bisa menjadi keuntungan buat United pada saat Newcastle bermain low block, dan pada saat United butuh bermain bola atas, ya di situ ada Ronaldo. Selama ini kan ya Cavani kan masih agak inkonsisten kan pada saat bermain gitu. Lu United Newcastle pandangan? Ya kayaknya sih berat sih Newcastle tahu sendiri. Sekarang baru peringkat berapa belas gitu, cuma seri sekali. Nih head-to-head aja dibantai terus nih. Nah ya, apalagi Newcastle mainnya 5 back kan dia. Steve Bruce. Iya, bakal one way sih kalau gue lihat, bakal mungkin United agak sulit nyetak gol di awal-awal, tapi kalau sekalinya bisa dapetin satu sih bakal ngalir sih, bisa kayak waktu lawan Leeds itu sih. Ya Newcastle tahu sendiri kalau pakai 5 back cuma ngandelin Maximin sama Callum Wilson doang itu di depan. Jadi Maximin dribble sendiri, Callum Wilson yang di kotak penalti buat target man. Mungkin ya bisa 3 atau 4 gol sih. 3-4 gol kayaknya. Iya, mungkin Newcastle dapat 1 kali. 3 pertandingan terakhir aja itu 3-1, 1-4, 4-1. Di atas 2,5 gol semua kan kebanyakan. Iya. Newcastle juga kipernya Dubravka kan nggak main juga, jadi agak berat sih bagi Newcastle nih masih untuk menstabilkan kapalnya dulu sih kalau gue bilang sih. Lu pasti nyaksin ini dong, Wei, di jam 9, Wei. Oh, sudah pasti. Nah, ada satu yang menarik. Bakal multi device. Multi device seperti biasa kita. Ada satu yang menarik di mana Newcastle ini menjadi salah satu tim yang menerima shot on target paling banyak di musim ini gitu. Jadi dengan 5 back ya. Dengan 5 back aja masih banyak terima shot on target gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi tidak menjamin bahwa dengan bermain 5 back pun akan dapat melindungi membuat mereka terlindungi gitu di sisi pertahanan. Oh, terus ada berita ini nih, Wei. Katanya harga tiketnya ngelebihin 40 juta rupiah. Lu ini pasti karena antusias Ronaldo datang, betul gak? Seenggaknya dia nggak main juga at least diperkenalkan, betul gak? Kayak Varane yang di week 1 ya, kalau nggak salah ya. Iya, ya jadi memang
Ronaldo ini memberikan efek sisi komersil yang ini ya, yang luar biasa ya. Jadi melihat bagaimana penjualan jersinya aja yang sudah bisa balik modal, ya walaupun United itu cuma menerima berapa 7% dari keuntungan penjualan jersinya Ronaldo, karena sisanya masuk ke Adidas semua. Tapi 7% itu udah bisa ngembalin biaya transfer dia yang biaya transfer pokoknya yang 15 juta euro gitu. Sisanya kan dicicil kan selama 5 tahun kan. Jadi buat ngebayar DP-nya udah BP. Ini 40 juta rupiah. Lu kan sebelumnya pernah nonton di Old Trafford kan ya? Iya. Tapi itu harga berapa, Wei? Sebenarnya harga tiket itu, tapi itu saat itu ya 10 tahun yang lalu ya. Itu kurang lebih sebenarnya untuk tribun, istilahnya tribun yang belakang gawang atas itu nggak nyampe 1 juta saat itu ya. Nah, jadi bisa dibilang mungkin 40 juta rupiah ini di VIP atau VVIP. Kalau pernah ngelihat Old Trafford, ada bagian kursi yang warna merahnya lebih tua, warna merah marun, itu adalah VIP-nya. Tempatnya sing itu duduk tuh, sampai ke atas. Sampai ke atas yang biasanya ada TV, kamera untuk broadcasting di siaran langsung, itu yang paling mahal di situ. Mungkin itu 40 juta. Bisa lihat Georgina juga kayaknya. 10 tahun lalu lu waktu match lawan apa, Wei? United ketemu City yang dibantai 1-6. 1-6. Why always me? Why always me? Ya. Teman-teman gue udah pada ini nih, Wei. Sengaja beli dari merchandise-nya jersey-nya si Ronaldo dari website-nya si Man United yang resmi gitu. Lu udah beli belum nih? Belum, saat ini belum dulu. Kita lihat dulu performanya. Bakalan beli gak nih? Bakalan beli. Gue bukan tipikal pemain yang ini ya, mainstream ya membeli pemain ini. Malah mungkin kalau beli Cavani 7. Lu mau belinya Fred gitu? Cavani nomor 7 musim ini loh, itu akan lebih langka. Karena baru dipakai sekali. Oh iya, baru dipakai sekali. Iya. Tapi jersey ketiganya bagus sih, yang biru. Biru tua ya. Oke. Next ya. Next berarti mau bahas apa nih? Chelsea. City. Chelsea. Villa. Iya, Chelsea. Gimana nih, Zu? Ya, ini lawan Villa ya. Villa memang agak bagus juga kan. Kita tahu. Tapi ini bisa jadi debutnya Saul nih. Kita baru tahu dibeli dari Atletico. Ke chance dia main agak besar sih karena Kante masih cedera. Lukaku kata Tuchel berita terakhir udah latihan. Dia kebetulan pertandingan waktu yang ketiga kualifikasi yang terakhir itu juga memang suspended, nggak main. Jadi yang absen itu hanya Kante sama Pulisic, nah itu ya ada beritanya. Nah, Lukaku kemungkinan masih akan tetap masih inti lah. Werner juga kemarin bagus di Jerman, sempat golin dan assist beberapa kali. Mungkin bisa dapat peluang juga karena udah lama dia nggak main juga. Mount juga kemarin bagus. Ya kita sih ngarepnya itu aja sih dari Villa yang agak berat nih, karena dia kan ada Buendia sama Emi Martinez yang belum bisa main gara-gara dari Argentina. Iya, sama itu ada juga Bertrand Traore itu bekas pemainnya Chelsea itu. Tapi ini bakal ketat sih, tapi bakal main di Stamford Bridge harusnya sih masih bisa menang sih. Mudah-mudahan Saul bisa. Villa agak di tengah sih, dia sempat kalah juga 11. Match Villa itu Villa seri sama Brentford, menang dari Newcastle, sama kalah dari Watford sih. Watford tim promosi, jadi masih labil lah. Masih labil lah ya. Iya, tapi Chelsea juga kalau kita lihat terakhir kan waktu lawan Liverpool juga masih agak keteteran kalau ketinggalan 10 orang. Berarti kan Reece James nggak main itu, kemungkinan Odoi atau Aspi semua tim yang 10
orang pasti keteteran sih, Zo. Ya iya. Tapi ada juga yang enggak. Kan kalau Barca lawan apa gitu, Levante atau apa, Eibar. Tapi Reece James udah pasti nggak main, Kante udah pasti nggak main, Pulisic udah pasti nggak main sih. Kemungkinan Aspi naik ke kanan, Chalobah bisa jadi main lagi. Thiago Silva kayaknya meskipun udah diokein sama FIFA, tapi Tuchel mungkin nggak mainin dia sih, karena biasanya juga jarang inti. Iya. Kemungkinan bakal prediksinya ya bakal Mendy, Chalobah, Christensen, Rudiger, Aspi, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Havertz, Lukaku sih. Prediksi ya bisa lah 2-0 mah. Lukaku 2. Ada pendapat nggak, Wei? Wei gimana, Wei? Aston Villa gimana, Wei, ditinggal Grealish? Aston Villa yang sekarang itu beda dengan Aston Villa yang musim lalu ya. Jadi dia belum dapat konsistensi permainan yang biasanya kan kalau tim-tim kayak begini kan di awal musim umumnya harusnya bisa menjadi pusat perhatian dan mencuri poin ya. Tapi kita lihat karena mungkin adanya beberapa pemain baru yang belum nyatu sama tim, jadi mereka memang belum maksimal. Kayak Buendia contohnya, itu juga belum terlalu nyatu sih sebenarnya dari permainan, dan di belakangnya pun juga belum solid amat. Terbukti dari Emi Martinez juga udah kebobolan 3 gol ya kalau nggak salah ya, 2 atau 3 gol. Artinya duet Tyrone Mings sama Konsa biasanya kan langganan kita ya di FPL ya, tapi juga belum terlalu solid gitu di belakang. Padahal sebenarnya paling ngarepin Danny Ings kayaknya. Danny Ings. Masih ada Danny Ings. Lini pertahanan Villa itu menarik loh kalau kita bisa lihat ya, dengan duet center back Konsa dan Mings. Mereka memiliki 2 fullback yang menurut gue itu gue suka sama 2 fullback mereka, Matty Cash di back kanan dan Matt Target di kiri, di mana kedua pemain ini mirip dengan tim Big Six di atas ya. Mereka sering maju ke depan untuk memberikan crossing gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu ini ya, serangannya Villa berasal dari situ. Nah, yang belum kelihatan bagus adalah John McGinn sama Bertrand Traore. Itu Bertrand Traore yang sekarang masih belum sebagus musim lalu gitu. Gitu sih jadinya. Nah, harusnya sih Chelsea bisa menang ya. Kayak tadi Aswin bilang sih mungkin ya 2-0 harusnya bisa ditangan gitu. Tapi ini ada yang fakta yang menarik nih. Kalau Chelsea menang kali ini, ternyata dia klub kedua setelah MU yang menang 600 pertandingan 600 kali. Ya. 600 kali. Liverpool mana? Liverpool ternyata peringkat. Ini kan eranya Premier League. Tapi ini IPL ya. Kalau Chelsea kan baru ada juga dari 2000. Terus ada yang lucu lagi, ternyata klub ketiganya itu Arsenal 597 wins. Kayaknya masih lama kan 600. Padahal dia harusnya mungkin kalau dia kemarin menang 3 tuh dia klub kedua berarti ya kan 597 600 betul nggak? Iya. Cuman karena 3 pertandingan kemarin kalah, akhirnya malah keduluan Chelsea nih. Gitu. Gimana, ada tambahan kan nih Chelsea Villa? Coba ke bawah itu Lukaku diragukan ya. Ya kemarin kan cedera paha kalau nggak salah. Tapi Tuchel terakhir udah ngomong sih, katanya udah latihan lagi. Kante juga ya diragukan ya. Nggak masalah. Kalau Kante memang udah dari yang waktu lawan Liverpool udah cedera kan, nggak ikut ke timnas. Itu Villa banyak yang absen kan, termasuk Konsa juga, Trezeguet juga absen. Ya udah, ini mah one way traffic lah ini mah nanti. Ya udah, pertandingan IPL terakhir yang mau kita bahas nih, Leeds lawan Liverpool. Gimana, Wei? Oke, ada satu yang menarik ya kalau gue melihat untuk pertandingan ini. Yang pertama, gue mau ngomentarin mengenai posisinya Trent Alexander-Arnold ya di timnas Inggris yang kemarin diuji coba sebagai gelandang tengah, walaupun sebenarnya dia ganti-gantian sama Reece James karena
beberapa kali juga posisinya Reece James itu nggak menjadi bek kanan, tetapi menjadi kayak holding midfielder bareng sama pada saat Declan Rice dan si Calvin Phillips nggak main. Nah, jujur gue nggak ngerti apa yang dimainin sama Southgate saat itu ya, karena Reece James bisa jadi gelandang bertahan, dan mereka tuker-tukeran tuh berdua tuh posisinya di bek kanan. Nah, tapi untuk pertandingan kali ini sih pastinya Trent Alexander-Arnold akan balik ke posisi bek kanan dan 3 pemain Brazil absen. Tapi kalau nggak ada yang cedera ya, pemain-pemain yang nggak ada yang cedera seperti siapa, James Milner, ini sih harusnya nggak ada masalah ya buat Liverpool ya. Mereka masih punya Diogo Jota, Sadio Mane, dan Mohamed Salah di depan. Lalu di tengah ada Jordan Henderson, Naby Keita, sama James Milner nggak ada, berarti Harvey Elliott nggak ada, berarti siapa tuh lagi? Harvey Elliott nggak ada ya? Nggak ada. Thiago bakal main nggak Thiago? Bisa jadi Thiago kayaknya. Ya mungkin Thiago. Dan di belakang juga nggak ada isu ya, Robertson udah balik. Jadi harusnya sih ini menurut gue ini bakal menjadi pertandingan yang akan kayak gol ya. Maksudnya harusnya ini banyak gol. Banyak gol. Seperti biasa Leeds itu tim yang nggak mengenal bertahan, walaupun kebobolan juga maju terus aja. Hanya yang masih diragukan kayaknya itu Salah bisa gue jadiin kapten FPL nih kayaknya. Wildcard dong, ganti Ronaldo. Oh iya. Ya gitu sih. Gimana? Jadi Leeds ada siapa yang cedera di sini? Leeds yang cedera. Raphinha tadi itu yang kemarin. Raphinha doang ya, absen ya dari Brazil. Junior Firpo. Ya, Robin Koch harusnya sih nggak terlalu banyak ini ya. Nggak terlalu banyak. Nggak ada masalah untuk kedua tim sebenarnya. Paling ya pertandingan ini pasti akan banjir gol sih harusnya. Gitu menurut gue? Iya sih. Mudah-mudahan di pertandingan ini sih Salah cetak gol ke 100 nih. Dia jadi pemain, betul nggak? Sekarang udah 99 gol di 161 pertandingan. Gitu. Oke lah, paling IPL kita bahas berapa tadi? 5 pertandingan ya. 5 pertandingan ini aja kali ya. Ya, oke. Kita ketemu di serangan balik episode 4, part 2. Kita mau bahas liga-liga lainnya. Dari Liga Spanyol dan lain-lain yang ada yang seru. Oke, next. Ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. Ya, bye. Bye-bye.